Tim kapal selam Roxhala dari Angkatan Laut baru selesai melakukan pelatihan mereka dan akan kembali ke markas. Sedikit perayaan atas penyelesaian latihan mereka, dan Komandan Kang Doyong membagi kabar jika Letnan Huang Yongwoo baru memiliki seorang putra. Lalu, 6.000 meter di depan kapal selam, sebuah roket telah diluncurkan. Dan sebuah berita memberitakan jika kapal selam Roxhala dikabarkan hilang dan tenggelam karena terjadi kerusakan pada sistem kapal. 1 tahun kemudian, Kang Doyong yang masih hidup mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan jika ada bom yang diletakkan di rumah rekannya bernama Kim Yong-taek. Doyong mengabaikannya dan berjalan masuk ke mobilnya. Namun seorang pria bernama Cha Yong-han bekerja sebagai komandan keamanan nasional berada di mobil Doyong tanpa izin dari pemilik mobil. Yong-han bertanya tentang pasukan yang selamat dari kejadian kapal selam, tapi Doyong tidak mau berbicara padanya karena dia telah pensiun hari ini. Kim Yo-taek mendapat sebuah paket dari orang tidak dikenal yang berisi bom. Beberapa detik kemudian terjadilah ledakan. Doyong mendatangi rekan angkatannya bernama No Jung-sup. Keadaan Jung-sup terlihat kacau setelah kejadian Roxhala. Jung-sup menyebut nama Tae-ryong yang katanya akan membunuh beberapa orang. Tapi Doyong mengatakan jika Tae-ryong sudah meninggal di kapal. Tapi Jung-sup bersikeras mengatakan jika Tae-ryong belum mati dan dia melihatnya kemarin. Doyong mengira jika Jung-sup mulai merasakan gangguan mental karena rasa bersalahnya. Sepulang dari tempat Jung-sup, Doyong mendapat telepon misterius itu lagi yang mengatakan jika dia meledakkan bom di rumah Yo-taek, dan Doyong melihat sebuah berita tentang ledakan bom yang mengakibatkan 2 orang tewas. Pria misterius itu meminta Doyong menginstal aplikasi yang hanya akan menerima telepon dan pesan dari pria itu. Doyong mencoba untuk mengikuti perintah pria itu. Target bom selanjutnya sudah dipasang di sebuah stadion bola dengan ancaman jika Doyong melapor polisi atau meminta evakuasi orang-orang di sana, maka bom akan diledakkan. Flashback scene. Beberapa tim Roxhala terlihat panik karena mereka mendeteksi sebuah rudal yang akan menyerang ke kapal mereka. Jadi mereka sibuk untuk meluncurkan beberapa senjata untuk mengakali agar rudal itu tidak menembak ke kapal mereka. Tapi pancingan itu pun meleset dan gagal. Doyong memberi perintah untuk melajukan kapal ke bangkai kapal yang ada di dalam dasar laut. Suasana tegang menyelimuti ruang kru karena rudal yang masih mengikuti kapal mereka, dan mereka akan segera menabrak bangkai kapal. Ketika jarak kapal hanya berada beberapa meter dari bangkai kapal, Doyong memerintahkan untuk segera menaikkan posisi kapal mereka. Rencana itu berhasil. Rudal yang mengikuti mereka pun meluncur mengenai bangkai kapal. Namun, kapal yang mereka tempati mengalami benturan karena posisi yang terlalu mepet. Lalu terjadilah ledakan dari rudal itu dan getarannya mengenai kapal Roxhala. Kembali ke masa kini. Jang Yo-jung, istri dari Kang Doyong bekerja sebagai penjinak bom, mendapat telepon jika ditemukan sebuah bom di taman bermain sebuah apartemen. Yo-jung meminta anaknya Seol-yung untuk menaiki taksi karena dia mendapat panggilan darurat. Tapi sebuah mobil mengikuti Seol-yung. Sedangkan Doyong sudah sampai di stadion bola. Dia berlari dan menabrak Oh Dae-ho, seorang jurnalis yang sedang menonton bola bersama anaknya. Doyong terus berlari dan mencari bom itu. Pria misterius itu menelponnya. Dia memberitahu jika bom itu berpengaruh terhadap suara. Jika suara yang dihasilkan mencapai 100 desibel, maka waktu bom akan semakin berkurang dan mempercepat waktunya untuk meledak. Dae-ho mengejar Doyong. Namun ketika dia mengenal Doyong dan mendengar jika Doyong menyebutkan kata bom, Dae-ho pun panik. Doyong meminta Dae-ho untuk menghentikan pertandingan yang tidak mungkin terjadi. Dae-ho pun bingung, tapi dia mendapat sebuah ide gila. Dae-ho masuk ke lapangan pertandingan dan mengacaukan pertandingan untuk menghentikan penalti. Tapi rencana itu gagal. Sedangkan Doyong berlari secepat mungkin ke tempat duduk VIP yang diisi oleh para menteri. Doyong pun menemukan bom itu.
Dalam waktu beberapa detik, bom itu pun meledak. Bom selanjutnya ada di daerah taman bermain apartemen yang akan didatangi oleh istrinya Doyoung, dan sebuah taman wisata air yang dipenuhi oleh anak-anak. Pria itu meminta Doyoung untuk memilih kemana dia akan pergi. Doyoung memilih kolam renang. Daewoo terpaksa membantu Doyoung karena Doyoung meminjam mobilnya. Doyoung menelpon ke tempat wisata itu dan meminta perpanjangan waktu istirahat mereka agar orang-orang tidak berada di dalam kolam. Sesampainya di sana, Doyoung mendapat foto jika Sulyung diculik. Daewoo mencari mobil yang menculik Sulyung dan Doyoung mencari bom itu. Sedangkan Yeojung sedang berusaha menjinakkan bom yang ada di taman. Karena adanya suara dari salah satu penghuni yang sedang memperbaiki jendelanya, membuat waktu bom itu langsung berkurang per 7 menit. Doyoung menemukan letak bom di dalam kolam, namun bom itu tidak bisa dipindahkan. Karena pria misterius itu menelpon ke bagian penjaga kolam dan berkata tidak ada masalah, maka penjaga kolam mengizinkan orang-orang boleh masuk ke dalam kolam. Mereka tidak ada kesempatan lagi untuk menghentikan bom. Maka Doyoung memeluk bom itu berharap tidak terjadi ledakan yang besar dan memakan banyak korban. Bom yang di taman dengan bom yang di kolam saling terhubung. Waktu pun habis dan bom itu meledak, tapi ternyata itu hanyalah bom palsu. Pria misterius itu menelpon Doyoung dan Youngju secara bersamaan. Dia mengatakan jika bom selanjutnya akan diaktifkan dengan mengancam nyawa Sulyung. Pria itu berniat membawa Doyoung melihat kematian orang-orang yang dicintainya. Untuk kali ini, Yeojung berkorban supaya anaknya bisa selamat. Kemudian, ledakan bom pun terjadi. Walaupun Yeojung memakai baju anti bom, tetap saja membuatnya terluka dan tidak sadarkan diri. Doyoung pun menyusul Daewoo di parkiran. Ketika Daewoo menemukan mobil yang dimaksud dan dia sudah terlanjur membuka pintu mobil, ledakan tidak dapat dihindari. Ternyata mereka ditipu oleh pria misterius itu karena Sulyung tidak berada di dalam mobil. Yonghan sedang memeriksa data tentang rudal yang pernah diluncurkan 1 tahun lalu serta angkatan laut yang tergabung dalam Roxhala, baik yang selamat maupun tidak. Yonghan melihat data Jun Tae-sung dan video interviewnya dengan dokter psikolog. Pria misterius yang meneror Kang Do-young adalah Jun Tae-sung. Dia adalah salah satu tim yang selamat dalam tragedi Roxhala. Do-young pun mulai tahu tentang Tae-sung. Tae-sung yang tinggal dengan Jung-sup, dan Do-young menemukan tempat tinggal Tae-sung yang dipenuhi dengan bahan-bahan untuk membuat bom. Tae-sung berhasil menculik Yeojung sebelum Yonghan datang. Yonghan yang tahu jika Yeojung diculik, segera berlari untuk menyelamatkannya, namun tidak berhasil. Do-young juga mendapat foto Sulyung yang badannya sudah dipasangi bom. Yonghan menelpon Do-young dan bertanya tentang Tae-sung. Do-young berjanji akan memberitahu kejadian sebenarnya dan meminta bantuan kepada Yonghan untuk mencari tahu jenis bom yang sudah dibuat Tae-sung. Lalu, Daewoo mencari keberadaan Sulyung dan menemukannya di sebuah kafe. Sedangkan Do-young akan bertemu dengan Tae-sung di hotel yang sedang menyelenggarakan pesta antara menteri dan angkatan laut. Yonghan memberitahu jika Tae-sung membuat 2 rompi bom yang saling berhubungan. Jika rompi tersebut berjauhan, maka akan terjadi ledakan. Untuk menonaktifkannya, 2 bom tersebut harus berada di jarak yang dekat. Tae-sung masuk ke dalam ballroom. Dia berpidato tentang kejadian 1 tahun lalu. Orang-orang mulai panik dan akan meninggalkan ballroom, tapi Tae-sung mengancam mereka jika di pintu keluar sudah dipasangi bom. Do-young mencoba untuk menenangkan Tae-sung, tapi dendam dan rasa sedihnya karena Tae-ryung tidak selamat dan ditinggalkan di bawah air membuat Tae-sung semakin marah. Flashback scene. 11 hari setelah kapal Roxhala tenggelam, para angkatan laut masih berada di dalam kapal dan belum ada bala bantuan yang datang. Kemudian mereka dapat pesan darurat yang berisi akan diselamatkan dalam waktu 15 hari lagi. Sedangkan oksigen di dalam kapal semakin menipis. Di Menteri Pertahanan, mereka sedang meeting dan membahas jika rudal yang ditembakkan ke arah kapal Roxhala adalah rudal milik negara itu sendiri. Pak Menteri memutuskan untuk menutup kasus ini
karena malu jika Angkatan Laut Korea Selatan menjadi target dari uji coba rudal negara sendiri. Dan dia lepas tanggung jawab untuk membiarkan Do-young yang mencari solusi. Do-young memperkirakan stok oksigen di dalam kapal. Dengan jumlah orang seminimal mungkin, mereka hanya bisa bertahan dalam waktu maksimal 6 hari. Mereka harus menyelamatkan beberapa orang yang masih mungkin bisa untuk diselamatkan. Sedangkan Taesung menolak ide itu. Dia tidak mau jika hanya sebagian orang yang selamat. Akhirnya, Do-young memberikan keputusannya. Dia memberitahu situasi di atas laut jika sedang terjadi badai sehingga penyelamatan mereka membutuhkan waktu lebih lama. Stok oksigen di dalam kapal juga hanya bisa bertahan untuk maksimal 6 hari. Do-young meminta para rekannya untuk membantu memberi keputusan melalui pemungutan suara. Pilihannya, memilih untuk menyelamatkan setengah dari mereka atau memilih untuk mati bersama tanpa ada yang bisa selamat. Hampir 40 orang tidak memberi suara, dan mereka menyerahkan semua keputusan kepada Do-young. Do-young memberi keputusan jika akan menyelamatkan setengah pasukan yang ada di dalam kapal, walaupun ditentang oleh Taesung. Do-young menyiapkan 2 jenis benang. Jika menarik benang pendek, maka orang harus ke belakang kapal, sedangkan benang panjang artinya mereka tetap berada di dalam kapal. Dan aturannya, tidak ada yang boleh menukar benang mereka. Taesung mendapat benang panjang, sedangkan Taeryung mendapat benang pendek. Taesung bersikeras untuk menukar benangnya kepada Taeryung, tapi Taeryung tidak mau, dan Do-young tidak mengizinkan pertukaran. Kembali ke ballroom. Do-young berkata jika dia hanya menyesalkan satu hal, yaitu tidak membiarkan Taesung menukar benangnya dengan Taeryung, dan meminta maaf kepada Taesung. Taesung memberitahu lokasi istrinya Do-young, dan Do-young bergegas menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, bom di depan ballroom meledak. Detektor bom sudah diaktifkan oleh Taesung, dan dalam waktu 3 menit, bom itu akan meledak. Tentunya Taesung tidak langsung membiarkan Do-young untuk pergi. Mereka terlibat perkelahian. Untungnya Yonghan datang menembak Taesung dan menyelamatkan Do-young. Do-young bergegas ke tempat Hyojung, lalu pergi ke kafe dengan menerobos pintu kafe. Untungnya Do-young berhasil mendekatkan jarak antara rompi bom tepat waktu, dan bom pun berhasil dinonaktifkan. Do-young menyelamatkan anak dan istrinya. Kemudian, Do-young mengadakan konferensi pers dan menceritakan kejadian sebenarnya kepada media. Setelah itu, dia pergi ke makam para tentara Roxhalla yang sudah wafat, dan disusul oleh tentara lain yang selamat dalam tragedi itu.